Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Camelia. Saya mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin selama dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa, karena paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Plasenta itu apa sih? Plasenta itu merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlukan diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium uterus serta terikat kuat sampai bayi lahir. Fungsi plasenta itu tersendiri yaitu menyediakan makanan untuk janin yang diambil dari darah ibu. Yang kedua, bekerja sebagai paru janin dengan menyediakan oksigen darah janin. Yang ketiga, menyingkirkan sisa pembakaran dari janin. Yang keempat, sebagai penghalang mikroorganisme penyebab penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh janin. Sistem sirkulasi darah janin meliputi yang pertama, vena umbilicalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawa banyak mengandung nutrisi dan oksigen. Yang kedua, ductus venosus aranti, merupakan pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Yang ketiga yaitu foramen ovale, yaitu suatu lubang antara atrium kiri dan kanan. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir. Yang keempat yaitu ductus arteriosus botali, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Yang kelima, arteri umbilicalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah janin ke plasenta. Kedua arteri dan vena umbilicalis terbungkus dalam suatu saluran yang disebut ductus umbilicalis, atau biasa kita sebut dengan tali pusat. Selanjutnya, organ yang terlibat dalam pembuluh darah janin dalam sistem peredaran darah janin. Yang pertama yaitu plasenta, terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua, umbilicalis, mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Yang ketiga, hati, terdapatnya percabangan antara vena porta dengan ductus venosus ara. Yang keempat ada jantung. Jantung terdapatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Yang kelima yaitu paru-paru, terdapatnya ductus arteriosus botali. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada janin. Bagaimana sih peredaran darah janin itu? Yaitu darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicalis menuju ke hati. Di hati terdapat ductus venosus aranti yang menghubungkan vena cava inferior dan vena umbilicalis. Darah yang dari vena cava inferior kemudian menuju ke atrium dextra. Atrium dextra dibagi dua aliran darah, yaitu ada yang mengalir ke ventricle dextra dan ada ke atrium sinistra melalui foramen ovale. Darah ada yang di ventricle dextra menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis di paru-paru untuk memberikan makanan pada paru-paru yang belum berkembang. Darah yang ada di atrium sinistra mengalir vertikal sinistra kemudian melewati aorta. Aorta dibagi menjadi dua aliran, ada yang ke seluruh tubuh dan ada yang ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus botali. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya dengan karbon dioksida akan kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis.